Cara cepat. Best practice membuat REST API dengan Java Spring Boot, MySQL https://www.anakrimba.org kontak us. sales@anakrimba.org wa. +62 8528005429. Oke, saya izin share screen. Kelihatan jelas ya? Nah, goal kita, Gal, itu API sama seperti waktu pakai Golang atau Node.js gitu ya. Misalkan begini nih, saya send. Tuh ya, ini keluar data. Kemudian kalau saya pilih satuan, nah ini keluar data juga. Pun begitu kalau saya pilih misalkan by email gitu. Misalkan ini emailnya. Kalau memang ada. Gitu ya. Nah, kayak gini. Kalau kita mau simpen data, sama. Tinggal kita pilih. Nah, tool yang dibutuhkan sederhana. Ya, bisa pakai Navigate atau download namanya dweaver. Ini gratis. Ya. Gratis. Ada. Nanti kita bikinkan database kosong saja. Nanti saya kasih catatan ya. Catatannya juga saya kirim juga. Nah, jadi Gali tinggal bikin aja. Misalkan namanya DB apa nih? DB customer. Bikin aja database kosong. Nanti sisanya itu table, tidak usah khawatir. Karena nanti seperti di Golang ataupun di Laravel gitu ya. Nanti dia akan generate tabelnya sesuai yang kita bikin nantinya. Nah, kayak gini ya. Iya, tuh. Ini awalannya ya isi aja satu atau saya biasa awalannya isi satu, sisanya itu nanti kita eksekusinya di sini, di create. Ya kan? Cuman buat awalan aja kita isinya berhasil apa enggak. Oke, ini goalnya ya. Jadi goalnya. Saya kasih catatan. Jadi goalnya itu adalah membuat REST API customer gitu ya, CRUD ya, gitu. Jadi ini posisinya sama, itu backend kan, backend, gitu ya. Pakai apa? Pakai Java Spring Boot. Tentunya ya syaratnya harus sudah minimal memahami Java OOP ya. Kalau belum ya tinggal nonton di YouTube channel saya itu ya, Java OOP di YouTube Very Low ya, yang 30 menit. Itu gampang banget dicerna, yang penting itu aja. Oke. Toolsnya juga sederhana. Toolsnya saya kasih tahu yang tadi untuk database. Jadi Gali cukup pakai dweaver ya, dweaver, dbeaver. Ini gratis, gitu ya. Kemudian untuk manipulasinya bebas, bisa pakai Insomnia atau bisa pakai Postman yang saya ajarin. Sebenarnya paling enak sih Postman. Nah, tapi kali ini biar ya sama aja, biar nambah wawasan Gali, jadi bisa pakai Insomnia ya. Atau kalau udah biasa Postman juga nggak apa-apa. Di dweaver bisa pakai Navigate. Intinya sama aja. Ya tentunya harus sudah install MySQL. Bisa pakai bisa install SMPP, masih ingat kan? Ya, bisa pakai SMPP kan tentunya di dalamnya ada MySQL gitu. Bebas versinya, yang penting MySQL-nya jangan lupa harus running gitu ya. Kemudian apalagi kita lihat, oh ya, untuk IDE-nya kita nggak usah neko-neko, kita pakai pakai ini aja, VS Code. Ya, jadi mempermudah, tinggal kita install plugin-nya Gal. Ya, extension-nya apa aja? Extension
Extensionnya itu alat bantu tambahan. Jadi pertama adalah Maven gitu ya. Terus tentunya harus extension Java. Terus Tab9. Nah ini AI, Gal. Tab9 AI. Ini ngebantu banget. Nanti makanya mempercepat kita coding. Jadi Gali nggak usah pusing, nggak usah khawatir. Ini ngebantu banget. Jadi misalkan contoh AI yang zaman sekarang itu Gali misalkan ketik public gitu ya. Nanti otomatis sisanya itu akan dia kasih tahu nih. Oh, Gali mau bikin function sesuatu ya. Nanti langsung dia lengkapi gitu. Jadi ngebantu banget, nggak kayak zaman dulu. Jadi untuk era-eranya Gali itu mempermudah banget untuk pembuatan coding. Misalnya aturan makan waktu 10 menit, ini 3 menitan, 2 menitan udah kelar gitu codingnya. Gitu. Nanti dia akan ngebaca sendiri. Gali udah pernah coba-coba kan AI kan, misalkan pakai kayak chat GPT, kita nanya sesuatu langsung dibales. Iya, kalau ini dia di coding ini dia ngebantu melengkapi gitu. Melengkapi apa yang kurang nih. Oke, dia coba lengkapi benar apa enggaknya tergantung Gali lagi gitu, sesuai apa enggak gitu ya. Jadi pakai Maven, tentunya Java ya. Oh ya, jangan lupa Gal, tentunya harus sudah install JDK. JDK yang saya pakai itu 17. Ini Java ya. Java tool. Untuk jelasnya Gali bisa Java OP YouTube Parallel Channel ya. Di situ diajarin cara nginstal JDK juga. Ini saya pakai yang 17. Udah. Nggak apa-apa. Ini Javanya, ini extension ya. Kemudian nanti kita lihat pakai apa lagi. Oh ya, Spring Boot-nya jangan lupa ekstensi Spring Boot ya. Boot dan Java Spring Boot dashboard. Jadi ini untuk runningnya. Runningnya jadi tinggal pencet tombol. Tinggal tekan tombol aja. Enak. Tapi bukan berarti kalau misalkan nggak bisa, oh ini nggak bisa running nih. Nggak. Bisa kita tinggal pencet dengan alat bantu Tab9 ini atau by coding console terminal. Oke. Kalau gitu kita biar cepet, kita langsung aja bikin project baru ya tahapannya. Jadi yang kita lakukan kita biasa Gal buka VS Code, kemudian kita create project ya. Ini saya kasih catatannya. Nah ini nanti jadi Gali tinggal nanti ini saya simpan, nanti saya tinggal kirim. Oke. Nah ini Gali bisa buka kosongan dulu gitu ya. Sebentar. Nah ini kosongan kan ya, belum ada project apa-apa. Nah kemudian kita tekan Ctrl Shift P. Saya ulang ya. Terus ini saya kasih di sini Ctrl plus Shift plus P ya pada keyboard. Gitu ya. Jadi kalau saya tekan nih Ctrl Shift P, tuh ya. Nanti kita pilihnya ini. Oh ya sebelumnya saya kasih tahu dulu ini extensionnya ya. Jadi ada Java yang tadi. Javanya dilengkapi ya. Kalau contek gini berarti saya sudah install. Saya pilih yang dari Microsoft aja. Terus Maven. Nah itu Mavennya diinstal. Terus Spring Boot. Nah ini dashboard nih. Ini ngebantu. Jadi nanti dia ada di sini. Jadi API yang kita udah bikin sama kayak Golang. Nanti kita tinggal running di sini. Nanti di sisinya ada play, tinggal pencet play gitu. Tapi kalau nggak bisa, kita langsung dari main programnya juga bisa kita pencet run. Oke. Jadi ada ini Spring Boot ya. Untuk lengkapnya yang tadi ini. Nah ini ya extensionnya. Oke.
Oke, biar ada gambaran, kita coba Ctrl+Shift+P lagi. Ya. Kemudian kita pilih Maven Project. Nah, ini Maven apa sih? Maven itu dia repositori manajemen dependensi, Gali. Jadi tujuannya apa? Misalkan kita mau tambahin dependensi MySQL, mau tambahin dependensi seputar REST API, terus mau tambahin dependensi seputar misalkan Postgre. Ya, dengan Maven ini kita tinggal deklarasikan, gue mau library apa nih gitu, biar aplikasi kita bisa jalan gitu. Jadi sebenarnya tanpa Maven pun yang nggak ada masalah gitu. Cuman eranya sekarang kita perlu yang namanya dependency management. Nah, salah satu yang terkenal itu adalah Maven, gitu ya. Ini saya kasih catatan di sini biar nanti ketika kamu review di sini ya, catatan kecil. Jadi Maven itu adalah manajemen dependency library. Jadi alat bantu ketika kita butuh library tambahan agar aplikasi kita berjalan dengan baik sesuai dengan dependensi yang kita perlukan. Dependensi yang kita perlukan. Example-nya misalkan butuh library MySQL, ya udah tinggal deklarasikan gitu. Tapi karena kita sudah pakai alat bantu Visual Studio Code, kita nggak perlu ketik manual. Nanti kita bisa tambahkannya udah enak gitu ya. Nanti Gali akan lihat triknya. Sekarang kita bikin dulu ya, create Maven project. Create Maven project. Nah, kita pilih aja Java Spring Boot. By the way, Java Spring Boot itu adalah framework ya. Kalau kayak di Golang itu misalkan ada Gin framework. Ini juga framework. Jadi ketika Gali terjun di Java murni, nggak perlu framework tetek bengek gitu. Tapi ketika Gali pengen bikin aplikasi enterprise seperti membangun microservices gitu ya. Microservices itu apa sih? Singkat cerita microservices itu misalkan di kantor manufaktur pengen bikin ada aplikasi yang di dalamnya itu ada accounting, ada HRD, ada purchasing, ada sales, ada point of sale, segala macam. Itu kan sangat lengkap gitu ya. Nah, bayangkan kalau zaman dulu semuanya itu digabung menjadi satu kesatuan, termasuk di dalamnya ada query-nya, database berhubungan dengan database gitu ya. Terus ada bisnis logiknya, terus ada tampilan, semua jadi satu. Nah, itu akan sangat ribet. Nah, dengan eranya microservices sekarang, misalkan kantornya kalian mau beli, saya cuma punya budget mau beli HRD doang, ya udah beli aja HRD. Itu dianggapnya kayak satu service gitu. Oke, beli. Nah, nanti dia bisa berjalan dengan sendirinya tanpa perlu dependensi dengan aplikasi atau services HRD atau purchase. Kalau dulu kan harus beli semuanya biar karena mereka satu kesatuan, jadinya mahal padahal belum tentu kepake gitu kan. Nah, kalau sekarang cukup beli satu, cukup beli satu udah pakai aja dan bisa berjalan independen gitu. Nah, itu namanya microservices. Tapi suatu ketika kalau ada budget pengen beli HR services atau modulnya boleh disatuin bisa. Mau beli purchase modul disatuin bisa. Nah, itu namanya sebutnya cara era sekarang untuk membangun yang istilahnya namanya microservices gitu. Kalau dulu namanya mono. Kalau sekarang eranya namanya microservices. Nah, kembali ke sini, Java Spring Boot ini adalah framework untuk enterprise. Kalau kita pengen bangun aplikasi enterprise. Kalau di Golang, salah satunya itu dengan Gin. Tetap paling sederhana kita membangun backend-nya itu dengan Golang gitu. Tapi kalau bicaranya untuk enterprise, misalkan kita fokusnya di perusahaan bank, insurance, telco, tetap kebanyakan masih pakai menggunakan Java gitu. Apalagi yang sekarang ini frameworknya menggunakan Java Spring Boot sebagai web framework gitu ya. Jadi singkat cerita, jadi Java Spring Boot ini adalah enterprise
framework pada Java untuk membangun aplikasi besar, semisal untuk perusahaan, bank atau keuangan gitu ya, keuangan, terus insurance, asuransi gitu ya, terus bisa juga telco. Terus pertanyaannya, kalau mau buat aplikasi yang lain boleh nggak? Ya boleh aja, lebih bagus malah gitu. Dan ini sangat powerful banget segala macam gitu ya. Jadi ini framework sekali lagi. Tanpa ini pun sekali lagi kita bisa ngebangun enterprise, tidak ada masalah. Cuman kan jadi tidak efisien, jadi tidak tepat, dan jadi lebih lama gitu. That's why diciptakanlah Java Spring Boot ini gitu. Oke, saya kembali lagi ke kita bangun proyek. Jadi ini enaknya Gali sambil ini cara best practice ya. Jadi sambil belajar, sambil menyelami dengan gini jadi cepet paham. Nah ini versinya ya. Sekarang kita pilih yang masih stabil. Ada yang lebih baru, tapi kan kalau snapshot segala macam ini dianggap ya masih belum terlalu stabil lah gitu. So that's why kita pakai yang versi 3.2.2 ini. Kita pilih, terus codingnya itu sebenarnya coding itu pengembangan dari Java, tidak ada masalah juga. Tapi saat ini kita coba pakainya tetap yang Java aja gitu ya. Oh ya, untuk yang AI ini tadi saya bilang Gali tinggal install extension namanya Tab9. Ini gratis, ada versi yang pro segala macam, tapi saat ini kita pakai yang gratis aja sudah cukup. Gitu ya, alat bantu. Alat bantu untuk melengkapi ketika kita ngetik sesuatu sama dia dilengkapi, namanya juga AI gitu ya. Dibantu, coba dipahami kira-kira apa maunya kita. Gitu. Nanti sama dia dilengkapi. Gitu. Dan Gali nggak usah khawatir, selesai ini kan ada videonya segala macam, jadi bisa tonton. Tapi syaratnya habis tonton itu Gali praktekkan review, praktekkan, nanti bikin project yang sama tapi diupload ke YouTube biar saya bisa lihat hasilnya. Nah, ini saya pilih Java set. Nah, ini saya kasih nama org.anakriba. Ini nama paketnya, sama kayak kita di Golang. Nah, ini nama paketnya itu misalkan kita kasih yang sederhana aja. Kita mau membangun services atau aplikasi berbasis microservices ya. Cuman saya nggak lengkapin microservices yang ada produknya, yang ada ordernya, terus kita bangun real microservices. Saya nggak lengkapi sampai sejauh itu. Nanti kalau Gali ada waktu, ada budget, nah Gali bisa tuh bootcamp. Suku-suku bootcamp itu private sama saya, jadi betulan fokus kalau bisa hybrid. Jadi kadang online, kadang offline. Nah itu lebih enak. Tapi minimal Gali bisa belajar sendiri pun harusnya paham dengan apa yang saya jelasin sekarang. Ya, customer, karena prinsipnya sama dengan yang Golang. Nah ini kita kasih nama project itu customer service. Saya enter. Nah, ini namanya paket bundling. Kalau zaman dulu itu misalkan kita bundlingnya itu jadi .exe. Di Golang kan kita bundlingnya itu bisa jadi exe kan ya. Kalau di Java, kita bisa bundlingnya itu jadi .jar atau Java Archive atau WAR, Web Archive, jadi versi web. Ada juga EAR, Enterprise Archive. Nah, bedanya apa? Karena yang sekarang ini cuma ada dua. Kalau Java jar, kita bisa langsung jalanin di sini. Dan kita bisa punya web server untuk runningnya. Jadi nggak usah kita taruh di suatu web server kayak Tomcat sendiri. Kita mesti install Tomcat-nya di komputer kita. Tomcat itu seolah-olah seolah-olah itu lebih kecil dari Apache kan. Kalau kita kan di PHP kan untuk biar bisa running webnya itu kan kita pakai Apache misalkan gitu ya. Kalau di produk Microsoft kita bisa pakai IIS untuk ngejalanin .NET gitu. Nah kalau di Java dia punya web server kontainernya sendiri namanya Tomcat. Tujuannya apa? Biar aplikasi kita bisa running di browser gitu. Nah kenapa saya pilihnya jar? Kalau pilih war berarti kemana-mana Gali harus bawa Tomcat-nya. Diinstal di komputer misalkan di server yang dituju ketika kita deployment harus ada. Nah, tapi kalau jar itu ya udah nggak usah taruh Tomcat-nya, dia ketika kita bundling ke dalam jar, Tomcat-nya dibawa langsung. Jadi ada di dalamnya. Jadi tinggal jalanin aja, singkat cerita kayak gitu. Ya. Jadi kalau saya pilih jar,
Tomcat-nya itu, si web server container itu sudah ada di dalamnya. Jadi kita tinggal jalanin saja. Tapi kalau kita pilih war, kita harus install terpisah karena dia exclude. Exclude Tomcat gitu ya. Saya pilih jar. Nah, ini versi Java-nya. Saya pilih yang 17. Oke. Nah, enaknya ini dia langsung nanya nih, dependensinya mau apa aja nih buat kita membangun customer service REST API kayak kita di Golang. Oke, karena kita membangun REST API ini berbasis web, berarti saya harus pilih dependensi web. Webnya yang mana? Saya pilih yang ini. Oke. Kemudian saya akan pilih DevTool. Nah, ini yang belum dipunya sama Golang. Nah, DevTool ini seperti ketika kita bermain front end pakai React. Jadi ketika gali coding, simpen, dia otomatis hot reload. Jadi otomatis dia mengubah. Jadi di browser itu nggak perlu di-refresh, dia otomatis nge-refresh sendiri. Gitu. Jadi nggak perlu matiin aplikasinya, terus nyalain lagi, nggak usah. Gitu. Kalau Golang kan kita ada perubahan coding, kita matiin dulu. Kalau aplikasinya sedang jalan, sedang running, kita matiin dulu. Simpen, terus udah simpen, kita stop dulu aplikasinya, terus kita running ulang. Kalau ini nggak usah. Jadi kita ubah codingnya, kita simpen, udah otomatis nge-refresh dia. Nah, ini dia kelebihan Spring Boot. Nah, kita tinggal pilih aja dependency library-nya, namanya DevTool untuk hal tersebut. Oke, kita pilih. Nah, ini baru dua ya dependensinya, Spring Web sama DevTool untuk hot reload. Nah, kemudian kita karena ini mau berhubungan dengan MySQL, kita pilih MySQL. Tuh. Ini drivernya. Karena kita kan mau database-nya pakai MySQL. Nah, apalagi kita mau bangun pakai GPA. GPA ini adalah kalau di Golang itu adalah GORM, GORM. Jadi relationship mapping-nya, object relationship mapping-nya itu kalau yang berhubungan dengan database, biar query-nya enak, biar punya library khusus, biar kita memanipulasi datanya itu enak. Kalau di Golang kan pakainya GOM dependency. Nah, kalau di Java yang terkenal itu pakainya GPA, gal. So, that's why kita pilih GPA. Gitu. Nah, udah. Kemudian, nanti saya kasih catatan juga. Kemudian kita pilih Lombok. Nah, Lombok. Lombok ini apa sih? Jadi gini, kalau kita membangun, kalau Gali sudah nonton Java OOP, ketika kita bangun getter setter di Java, itu kan codingnya jadi panjang. Karena kita ngebangunnya itu satu persatu. Walaupun ada pilihan refactory ya. Setter getter, kita bisa, misalkan kita bikin sebuah kelas, terus kita bangun setter getternya itu terlalu panjang. Nah, dengan alat bantu library Lombok, kita cukup deklarasikan saja variabel-variabel yang bertipe modifier itu private. Nanti sudah otomatis akan dibaca setiap variabel tersebut ada getternya. Getter itu berarti untuk menampilkan hasil. Ada setternya kalau kita mau nge-set sesuatu. Nah, ini alat bantu juga. Nah, kalau sudah 5 tersebut saya okein atau enter atau saya klik aja. Nah, ini tinggal arahnya nih. Mau taruh di mana nih? Istilahnya gitu, contoh aplikasi ini gitu. Nah, ini saya pengen, iya. Nah, ini saya pengen taruhnya itu di sini aja. Sini. Saya enter dulu. Nah, terus di sini AR student. Nah, saya taruh di sini aja. Terus saya generate. Nanti otomatis customer service itu akan terbentuk. Nah, ini sambil nunggu. Ini saya open ya, udah terbuka nih. Nah, saya kasih catatan sedikit lagi untuk Gali dan kawan-kawan. Nah, ini dia. Jadi, oh ya, sini sudah ada nih. Nah, tuh ya. Untuk memanipulasi data SQL. Sama satu lagi itu adalah Lombok.
untuk mempermudah modeling kelas tanpa perlu ketik manual setter dan getter apabila kita mendeklarasikan variabel private gitu. Nanti nah ini tab 9-nya akan ngebaca gitu ya. Dia lagi proses dulu. Nah ini tuh langsung jadi tuh. Ini strukturnya tuh. Customer service, bla bla bla. Tadinya kosong sekarang isi. Betul, tadinya kosong sekarang isi. Nah, kalau ini sudah, kita harus bikin paket-paket biar rapi, sama kayak kita di Golang. Paketnya apa aja? Kita mau bikin paket controller. Untuk apa sih controller? Sebagai manajernya Gal. Jadi yang membantu mengatur keluar masuknya. Misalkan, saya mau tampilin pencarian ID. Nah, yang ngatur itu si controller. Saya mau nyimpen. Yang ngatur itu si controller untuk lakukan koordinasinya. Siapa yang keluar, siapa yang masuk. Oh, kamu dulu ya. Oh iya, ini dulu ya, gitu. Nah, itu controllernya. Ya, ini lagi starting. Oh, 9 menit lagi nih. Nanti harus saya rejoin kembali ya. Nah, sambil nunggu, ya, kita lihat di sini. Ya. Nah, ini biar rapi, ini kita dorong aja. Kita nggak perlu ini main aplikasinya nih. Jadi awal aplikasi ini jalan lewat dia. Itu poinnya. Jadi awal aplikasi customer service ini bisa berjalan harus lewat customer service application. Nah, Gali bisa perhatikan di sini tuh. Spring Boot application. Ini menunjukkan bahwa aplikasi ini berbasis Spring Boot framework. Ya. Nah, ini saya mau dorong. Set, saya masukin ke dalam anak rimba. Nah, saya move aja. Nah, oke. Tungguin tab 9 AI itu lagi proses. Mungkin internetnya lagi lemot kali. Harusnya lebih cepat. Nah, kemudian customer service yang ini, saya pengen rename nih. Saya pengen rename jadi entity. Entity itu modeling. Jadi kalau kita mau model, seperti saya sering kasih tahu dulu. Misalkan kita punya table di MySQL itu customer. Nah, suka nggak suka, kita harus bikinkan sebuah kelas, file class, di dalam entity ini. Namanya biasanya sama. Customer juga. Kayak gitu. Kebayang ya? Jadi dari dan ke MySQL itu harus lewat entity ini. Kayak gitu. Oke. Kemudian saya untuk tambahan saya juga bikin DTO, data transfer objeknya, alat bantu juga. Saya bikinin new folder, namanya DTO. Nanti kita akan kembangin ya. Nah, terus ini repository, ya. Repository itu jadi memang kesannya filenya jadi banyak gitu ya. Padahal repository ini tuh kalau misalkan gini, contoh sederhana repository. Gali pengen membuat fungsi penyimpanan gitu ya. Tapi kan kalau bikin itu cukup panjang, cukup ribet. Apalagi kalau setiap project atau setiap project misalkan gitu ya, Gali bikin lagi fungsi tersebut. Nah ini nggak usah, mendingan kita bikin satu kali jalan sebagai induknya. Misalkan saya mau bikin fungsi simpen, ya udah bikin sekali. Nanti
implementasinya itu di dalam kelas yang lain, file yang lain gitu. Nah, tapi beruntung ya karena kita sudah pakai pakai banyak framework di sini, jadi kita cukup panggil aja fungsi simpennya tersebut. Kita hanya sekarang tinggal panggil fungsi tersebut, nanti tinggal kita kembangin saja, gitu ya. Nah, ini saya bikin dulu aja paketnya. Ini namanya repository. Kemudian juga saya bikin services. Ini implementasi dari repository. Oke. Nah, satu lagi deh kontrolnya, manajernya. Nah, ini berarti sudah tidak begini lagi. Tadi tab 9-nya kelamaan. Nah, karena kan tadi kita sudah pindahkan. Oke. Nah, karena ini sebuah web, kita pengen dia bukan pakai property, tapi kita pengen dia jadikan YAML. Ya, ekstensinya itu YAML. Era kekinian itu untuk konfigurasi sebaiknya kita menggunakan extension YAML. Persis kayak di Golang. Nah, kayak gini. YAML. Gitu. Kan ada JSON extensionnya, ada YAML, ada .property. Nah, biar kekinian kita pakainya YAML aja. Kayak gitu. Oke. Ini saya kasih catatan juga. Ya, jadi tambahan gitu ya. Set. Nah, ini saya 3 4 5. Nah, jadi kalian tinggal enak. Oke. Nah, tadi jangan lupa ya install dbehavior-nya gitu ya, terus insomnia-nya jangan lupa. Oke. Nah, next-nya itu kita harus bikin namanya database gal. Kita bikin database saja cukup, nggak usah yang neko-neko. Nanti strukturnya nanti akan kita ciptakan based on coding. Kan sudah ada GPS segala macam. Nah, ini ya, kita kasih nama DB customer. Jadi teman-teman bisa bikin cukup database kosong namanya DB customer. Gitu ya. Karena saya sudah ada, biar enak gitu ya, saya bikin lagi, tapi ini namanya DB customer student ya. Gitu ya. Atau DB customer demo aja deh. Nah, gitu ya. DB customer demo. Nah, gitu ya. Ini cuma buat demo doang. Udah, cukup bikin gini. Ya, DB customer ada di bawah biasanya. Nah, ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, tuh, tabelnya masih kosongan tuh. Yang penting bikin database kosong saja. Oke. Nah, ini saya ganti ya. Nah, ini kita bikin sini. That's it. Kita sudah bikin database kosong, ya. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita akan setting portnya segala macam di application.yaml tersebut. Sebentar, set. Nah, kita bikin konfigurasi servernya. Jadi misalkan web ini runningnya pakai port berapa sih segala macam gitu ya. Nah, jadi nah di sininya. Ini saya tutup dulu ya, saya minimize. Tuh, kayak gini. Oke, saya mau nah ini enaknya kelebihan tab 9 AI ini ya. Saya mau ketik server. Tuh, dia sudah langsung sebelah. Kalau saya pakai tab tuh, berarti HTTP akan kepilih tuh. Cuman kan saya nggak mau gunakan. Servernya saya mau pakai apa nih? Oke, saya mau pakai port. Tuh, langsung dilengkapi tuh, Gal. Itu AI. Oke, portnya saya mau pakai berapa nih? Portnya saya mau pakai kanal 8081 sudah kepake, saya mau pakai 8089 deh, misalkan. Gitu ya. Nah, bebas. Nah, kemudian saya mau kasih tahu bahwa ini adalah konfigurasi aplikasi Spring, nah, gitu ya. Tuh.
Nah, terus Gali bisa pilih nama aplikasinya apa. Oh, saya mau kasih nama aplikasinya adalah Customer Service. Nah, kayak gitu. Nah, ya terserah kalau Gali mau pakai versi juga boleh gitu ya. Nah, terus saya mundur. Nah, itu dia udah langsung ngasih tahu tuh data source. Nah, jadi membantu melengkapi banget, Gal. Tuh, lihat tuh. Cepet. Nah, tapi saya mau ini kan ada di dalamnya ya, bukan sejajar. Tuh, dia langsung lengkapi, Gal. Tuh. JDBC. Tuh. Enak kan? Tuh, saya namanya 3306. Itu enaknya AI zaman sekarang. Terus namanya DB customer apa, Gal? Underscore demo. Nah, karena database saya username namanya root, terus tanpa password, ya udah, ini kosongin aja. Tuh, enak nggak? Jadi kamu nggak usah ketik tuh. Driver class-nya saya menggunakan MySQL tentunya. Tadi kan kita sudah install library-nya kan, gitu. Nah, terus saya pakai Hikari. Nah, saya jelaskan dulu apa itu Hikari ya. Jadi Hikari itu adalah untuk konfigurasi ya. Jadi ini saya kasih catatan. Nah, kita kan tadi lagi ngetik ya. 67. Nah, ini. Jadi di dalam YAML, di dalam aplikasi YAML atau konfigurasi, nanti kita akan tambahkan Hikari. Tadi kan kita baru tambahkan Spring sama server ya. Nah, ini kita tambahkan Hikari. Nah, kalau GPA kan untuk konfigurasi GPA. Nanti kita tambahkan juga. Ingat, GPA ini adalah library juga. Untuk membantu manipulasi data yang terhubung ke database MySQL. Alat bantu. Nah, di dalam GPA tentu ada Hibernate-nya. So, SQL berarti apa? Berarti kita nantinya di log terminalnya kita bisa lihat query-query. Kayak gitu. Oke, ini port yang kita pakai 889. Nanti baru kita bikin entity customer-nya. Halo? Pantesan kok tidak ada suara. Oke, saya share screen kembali. Nah, saya ulangin ya, kita saat ini sedang melakukan konfigurasi aplikasi customer kita. Kita akan tambahkan Hikari ya, ini untuk konfigurasi connection pooling. Kan kalau kita berhubungan dengan database gitu ya, connection pooling itu kan penting dan perlu ya. Jadi jangan kalau nggak perlu itu kita coba connect lagi, coba connect lagi, coba connect lagi. Nah, itu bikin lemot aplikasi kita gitu. So that's why di awal kita harus lakukan konfigurasi connection pooling-nya gitu ya. Nah, kalau show SQL untuk apa sih? Biar query-query yang berjalan kita bisa lihat di terminal, di log. Oh, dia sedang eksekusi apa ya, segala macam. Nah, sekali lagi GPA ini adalah library untuk membantu manipulasi data ya. Tentu ini adalah sebuah library ya atau framework. Nah, di dalam GPA teknologi yang digunakan atau engine yang digunakan tetap menggunakan Hibernate gitu. Istilahnya kalau di Golang itu pokoknya GPA ini adalah GORM deh gitu. Cuman kalau di Java dia GPA gitu ya. Kalau di Golang kan GO RM gitu ya. Itu kalau di sini GPA. Engine-nya itu Hibernate gitu ya. Oke, saya akan melengkapi ya. Saya akan melengkapi.
konfigurasinya. Ini nggak usah khawatir, ini hanya di awal. Oke, karena kita sudah pakai tab 9, gitu ya. Di bagian drivernya itu kita bikin Hikari yang tadi. Nah, Hikari titik 2, kita enter. Nah, nanti tergantung internet kita sih. Driver kelas. Oke, Hikari. Nah, ini minimum. Nah, minimum idle gitu ya. Itu 2. Idle-nya itu kayak dia diem aja gitu ya. Terus maksimum pool size-nya itu kita batasin. Nah, pool size itu kita batasin 5 saja. Jadi pooling size-nya itu 5. Cache atau cache-nya prep STMTS-nya. Nah, kita kasih true. Catch prep ya. Catch prep STMTS. Terus prep catch size-nya itu kita 2,5. Ini sekali lagi nggak usah dihafal. Ini scale limitnya. Terus use server prep STM. Ini kita kasih true. Nah, terus sejajar dengan data source, karena kita menggunakan framework GPA, kita tinggal, karena di tab 9 kan, kita tinggal pakai tab aja. Tuh, nggak usah capek-capek ngetik. Ngebantu banget ya era sekarang ya. Tuh, yang penting install ini, tab 9. Agar bisa nonton nanti video uploadnya ya, Ger ya. Halo, Ger? Ini sudah ada yang join nih, Gal. Halo, Agar? Nah, nanti saya upload juga videonya di YouTube. Nanti saya kasih informasinya. Tinggal direview kembali, dipraktekin. Nanti coba praktekkan, terus diupload ke YouTube. Ke ini, GitHub. Ya, ini kenalin, ini namanya Gali. Gali ini Agar ini badannya gede banget ya, anak gym. Anak gym banget. Iya, masih muda lagi, segede Gali. Nah, ada satu lagi cewek Diva, tapi Diva belum hadir kayaknya, sibuk kali. Nah ini, iya makanya tuh, lagi jalan-jalan kali. Iya. Nah ini enak banget Gal, sama Agar ini nggak sekompleks yang waktu itu Agar sudah sampai sejauh apa gitu. Karena ini awal-awal direview kembali. Yang penting asal kalian praktekin lagi. Gali ini pernah belajar full stack juga Agar, jadi kamu juga bisa diskusi juga sama Gali sama Diva ya. Ini sengaja saya rekam nih. Gali ini anak-anak Medan dia, cuman dia tinggal di Cikarang. Oke ya, saya lanjut dulu. Nah ini berarti sekali lagi GPA ini menggunakan engine Hibernate. Apa sih GPA? Sekali lagi ini framework ya, alat bantu ketika kita komunikasi dengan data yang ada di MySQL gitu ya. Nah, show SQL berarti setiap kali ada aktivitas query, nanti di lognya terminal itu di sini nih, nanti dia akan jalan. Gitu ya. Nanti saya akan jelaskan. Nah, terus di sini ada property. Kalian simak aja. Nah, ini property, ada Hibernate. Nah, ini kita nggak usah pakai. Kita cukup pakai format. Tuh, udah enak ya kalau pakai AI itu, Ger. Tuh. Udah, format SQL. Nah, kita kalau mau ngerapiin codingnya, kita tekan Shift Alt F. Tuh, biar rapi. Shift Alt F ya. Nah, ini format underscore SQL-nya true. Oke, saya cek kembali, pastikan betul. Jadi, aplikasi ini akan berjalan di port 8089. Pastikan belum pernah dipakai gitu ya. Terus, Spring aplikasinya. Aplikasi ini bernama Customer Service. Versinya kalau mau pakai, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini nggak usah pakai deh ya. Nah ini kemudian ini saya bisa gabungin sejajar Shift Alt F. Nah kemudian saya pengen connect-nya ini ke MySQL ya. Sorry ini bukan ini. Ini pakainya MySQL guys. Maaf bukan HTTP.
Nah, gitu ya, MySQL. Terus username-nya itu saya pakai untuk connect ke MySQL itu pakai root, terus saya tanpa password. Kemudian drivernya itu jembatannya itu pakainya MySQL, terus menggunakan connection pooling pakai Hikari, minimum idle, maximum pool size, chat prep statement true, ini nggak usah dihafal, cat size, terus prep stmt statement maksudnya ya, cat SQL limit 2048, terus use server prep stmt true. Nah kemudian saya pakai alat bantu framework GPA yang di dalamnya ada Hibernate Engine ya, untuk karena kan kita mau connect ke database, mau melakukan manipulasi data gitu ya. Terus DDL autonya ini update. Oh ya teman-teman, update ini berarti jadi gini, kalau ada kita kan sudah bikin database kosong ya di sini ya. Ya, database kosong kan belum ada table. Jadi kalau belum ada tabelnya, dia akan ciptakan. Nih, akan ciptakan. Tapi kalau tabelnya sudah ada, dia nggak akan hapus datanya. Jadi aman. Gitu. Kebayang nggak? Jadi aman. Jadi teman-teman, saya kasih catatan di sini. Ya. Jadi kalau update, saat aplikasi kita jalankan, maka secara otomatis si GPA akan mengenerate table-table kita. Nah, nantinya nih, agar sama Gali nggak usah khawatir, ini akan di-generate sama si GPA. Yang penting kita bikinin database kosongan. Nah, ya. Nah, ini namanya update. Ini cocok banget kalau kita sedang coding atau development. Nah, tapi kalau kalian sudah jago saat aplikasinya sudah jadi dan mau taruh di server di bagian production gitu ya. Ini kan kita ngomong best practice nih ya. Kali ini kita ngomong best practice yang simple untuk membangun resepnya. Nah, ini kalian pilih jangan update tapi non. Berarti ini nggak lakukan apa-apa. Takutnya kan di database server sudah ada datanya kan. Kalau kalian lakukan create drop lebih parah nih. Akan selalu diciptakan baru. Dihapus tabelnya termasuk datanya terus dibikin baru. Nah, ini lebih bahaya lagi, jangan. Gitu. Tapi sekali lagi untuk production itu pakainya yang non pilihannya. Nah, tapi kalau tahap development pilihnya yang update. Gitu ya. Oke, ini semua sudah kita simpen. Set. Ya, ini aplikasi konfigurasi. Gitu ya. Nah, kemudian tentunya untuk menciptakan table customer di sini teman-teman, kita perlu bikin sebuah model. Nah, berarti model itu kita taruhnya di entity. Nah, karena kita mau bikin customer, berarti kita bikin sebuah kelas model. Ya, kita new file, kita kasih nama yang sama, customer.java, jangan lupa. Nah. Oke, nanti kalau saya kecepatan, teman-teman tinggal review kembali videonya ya. Nanti kalau saya sudah selesai upload, saya akan kasih tahu ke teman-teman. Gitu. Oke, karena ini sebuah kelas, ya. Ini saya minimize dulu ya, teman-teman ya. Kita kan pengen bikin tabelnya kan. Nah, kelas ini kita pengen kasih tahu nih ke Java Framework bahwa ini adalah sebuah entity, gitu ya. Berarti kita harus pakai annotation agar sama Gali. Add entity. Tuh. Nah, ini, keluar kan? Nah, ini kita pilih aja yang Jakarta Persistent. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan bahwa kelas ini adalah sebuah entity, di mana entity itu adalah jembatan ketika kita atau penampung ketika kita pengen melakukan komunikasi dengan table yang sesungguhnya yang ada di MySQL. Tentunya dalam hal ini namanya customer. Ya, kalau memang belum ada, maka lewat entity ini akan diciptakan table yang sesungguhnya sama si GPA itu dengan nama customer. Nah, menariknya kita bisa deklarasikan ya, kita table, kita bisa deklarasikan mau kasih nama apa. Wah, kayaknya low memory kali. Nah, sorry ya, balik lagi. Kelihatan nggak Agar sama Gali? Kelihatan, Bang. Nah, kita bisa deklarasikan di sini
pengen kasih nama table apa di table pada MySQL kita gitu ya. Sepertinya begitu banyak yang kebuka. Jadinya begitu berat ya memorinya. Iya. Saya tutup-tutupin dulu teman-teman. Padahal memorinya saya sudah 32 GB. Oh, ini warnanya Ya, yang sama aja ini dari Postman. iya pintar agar ya sama aja tapi Gar. Eh, Tabel tadi, Om pakai aplikasi lain. Iya, jadi buat tambah ilmu aja, tambah wawasan. Sebenarnya lebih enak yang Postman sama Navigate gitu. Jadi pakai itu aja nggak apa-apa, sama aja logikanya sama aja. Cuman biar kalian tambah ilmu, namanya kalian anak-anak muda kekinian kan. Jadi saya sengaja kasih sesuatu yang ilmunya terus up to date gitu. Nah, ini mudah-mudahan nggak mati lagi ya. Jadi agar nggak usah khawatir, sama seperti tadi Gali saya kasih tahu, nanti ini saya kopikan juga catatannya. Nah, tugas kalian sederhana. Setelah video ini saya upload ke YouTube, kalian review bertiga, bikin lagi project yang sama gitu. Terus taruh di GitHub, terus invite saya biar saya cek ya. Ya, tapi sekali lagi tidak ada paksaan ya teman-teman. Itu kalau kalian memang punya passion dan mau ya kembangin gitu ya. Ilmunya gitu, itu bagus banget gitu. Ini entah kenapa nih tiba-tiba mati. Sebentar lagi loading teman-teman. Oke, mudah-mudahan kali ini tidak mati ya, alias lancar jaya. Oke, harusnya sih aman ya. Kita lanjutkan teman-teman. Biasa dalam coding tuh konfigurasi-konfigurasi gini ya kalian nggak usah takut ya jadi trauma atau apa ya. Nah ini kita bisa deklarasikan name-nya teman-teman. Sayang tab 9-nya ini sepertinya masih bekerja teman-teman. Kalau enggak sudah enak. Nanti Agar sama Gali bisa melihat kecanggihan AI gitu ya. Dia akan melengkapi, misalkan kita ketik berapa huruf gitu ya, itu akan dilengkapi gitu ya. Yang penting install ini tab 9. Atau ada lagi sih namanya code apa gitu, saya lupa. Code belakangnya AI. Itu banyak esensinya. Masih loading teman-teman. Oke, nggak apa-apa sambil nunggu. Nah, ini table yang kita bikin. Kita pengen kasih nama. Itu udah lumayan bekerja. Nah, name-nya itu kita mau kasih nama customer ya. Jadi tujuannya apa? Di sininya itu nanti tabelnya itu namanya customers gitu ya teman-teman ya. Bukan customer, ada S-nya gitu. Nah, ini sudah mulai bekerja prosesnya gitu ya. Nah, kalian ingat gak? Kalau kita biasanya kan bikinnya kayak gini nih, Gali sama Agar. Private string name. Misalkan gitu ya. Nah, yang tadi Gali saya kasih tahu, kalau kayak gini kan repot ya, teman-teman ya. Jadi, kalau kalian pengen nampilin name ini, saya harus klik kanan di sini. Sekali sih,
saya bikin klik kanan source actionnya gitu ya. Nah, terus saya pilih ini nih, getter dan setter. Nah, ini cara lama Gali sama Agar. Tapi ini awalan ketika kalian belajar Java OOP, nah, yang nonton di video YouTube Java OOP saya yang 30 menit ya, itu memang harus seperti ini. Nah, dasarnya harus seperti ini. Tapi karena sudah ada alat bantu Lombok, library Lombok, jadi kalian nggak usah codingnya nggak usah sepanjang ini teman-teman. Dia kan getter, berarti untuk tampilin nama. Kalau ngeset itu untuk ubah-ubah nama. Nah, saya nggak usah pakai ini, saya hapus saja. Nah, gitu ya. Saya cukup pakai add data dari Lombok, gitu. Tapi saya mau deklarasikan dulu, nggak cuma satu field. Saya pengen bikin private long, ya, karena dia numerik dan besar gitu. Jadi saya pakainya long. Terus saya mau pakai private string name, gitu ya. Terus saya mau email deh, nggak usah banyak-banyak ya. Jadi name sama email saja. Private string email. Nah, gitu teman-teman. Nah, biar menunjukkan bahwa ID ini adalah ID yang unik dan nantinya dia auto increment, alias kalau saya insert sekali, maka ID-nya itu 1. Insert lagi ID-nya 2. Terus berurutan gitu ya. Dan saya pengen dia primary key, maka ada kelebihannya di dalam GPA, saya tinggal bikin add ID. Ini annotation juga. Nah, tuh ya. Kalian tinggal pilih yang Jakarta Persistent. Menunjukkan bahwa ID ini adalah sebuah ID. Dan pastinya unik, karena dia primary key. Terus saya pengen dia auto increment, terus bertambah 1, terus bertambah 1. Berarti saya generate value di sini. Tuh. Dengan strategi. Jadi kalian nggak usah khawatir coding Java katanya susah segala macam gitu ya. Apalagi sudah ada AI gini. Makanya saya mau tunjukin juga strategi. Ini sayang loadingnya lama banget ya. Nah, generate type. Generating type. Nah, ini tuh ya. Titik tuh. Identity. Nah, karena dia kan auto increment ya. Nah, ini kalau warna merah gini nggak usah khawatir. Ini harusnya terimport tuh. Cuman dia lama banget. Nah, ini juga coba kita lihat strateginya sudah ya. Sip. Harusnya strategi juga sudah berjalan oke. Ini 1 saya tutup. Oke, dia sudah kuning ya. Sudah. Nah, berarti menunjukkan bahwa ID ini adalah unik dan primary key serta dia auto increment. Oke? Nah, kemudian yang di sini saya pengen kasih ukuran kolomnya, teman-teman. Jadi ukuran kolomnya itu name itu saya pengen atur nih. Add kolom. Tuh, udah enak, tinggal di enter aja. Nah, length. Tuh. Keluar, length-nya itu saya pengen 100. Nah, terus saya nullable-nya itu saya mau false. Jadi harus diisi, teman-teman. Makanya nullable-nya itu false. Kalau true ya berarti nggak diisi juga nggak apa-apa gitu ya. Ini juga kolom. Nah, tuh sudah enak ya teman-teman ya. Ini saya hapus fontnya. Tuh. Saya nggak ngetik kan tadi kan ya. Nullable false. Ini juga 100. Nah, ini saya pengen email itu harus unik. Dikasih validation gitu. Jadi nggak boleh ada email yang sama dong. Gitu kan. Makanya di sini unik. Nah, anyway busway seperti yang saya tadi bilang, saya nggak mau pakai setter getter cara lama, saya mau pakai framework Lombok. So that's why saya tinggal deklarasikan di sini bahwa saya mau menggunakan Lombok. Tuh ya, sebelah kanannya Lombok. Jadi bangga banget sebagai orang Indonesia, karena di Java itu banyak yang menggunakan bahasa atau istilah-istilah Indonesia. Nah, saya pengen semua konstruktornya itu dipanggil dari Lombok juga. Termasuk yang tanpa konstruktor pun dipanggil. Kan kalau manual kan kita, nama kelasnya kan customer gitu ya, Gali sama Agar. Saya harus bikin itu, public customer. Nah ini namanya konstruktor kosongan teman-teman. Kan repot. Terus kalau dengan variabel harus masuk ini, long ID, gitu, string, kayak gitu, terus email. Nah,
Ini kalau yang manual, teman-teman. Nah, jadi saya tinggal pakai Lombok aja, all argument constructor. Kayak begini sebenarnya, tapi nggak usah munculin. Gitu. Jadi sudah dibantu banget teman-teman dengan si Lombok. Kalian nggak usah khawatir kalau masih belum terlalu paham, tapi tinggal nonton video saya berulang-ulang. Harusnya sih lama-lama kalian resapi dan lama-lama paham. Gitu ya. Oke, that's it untuk customer sudah berjalan. Oke, teman-teman. Kita lihat lagi apa yang kurang. Customer sudah. Oke, sepertinya kita coba running dulu, teman-teman. Kita coba running. Nah, kalian buka customer service application, ya. Coba kita run di sini. Kita lihat ada error apa enggak dan sudah berjalan sukses apa enggak, gitu ya. Apakah kalau sukses harusnya nanti di sininya akan tercipta nih customers, gitu ya. Nah, kita lihat di sini, ini Spring Boot-nya tuh, versi 3.22 yang tadi kita deklarasikan. Nah, ini Hikari-nya tuh, yang kita kan bangun pooling kan. Nah, tuh. Tadi kan di konfigurasi sini kan kita minta dia selalu show SQL true kan ya, Gali sama Agar. Nah, ini dia tuh. Tuh, kelihatan. Ini yang saya maksud. Show SQL true berarti kelihatan tuh. Tuh, berhasil tuh. Create table customer. Kan kita kan di bagian entity-nya kan kita mintanya name-nya 100 kan. Tuh. Terus emailnya juga 100. Ini email 100, name 100. Terus primary key-nya ID karena kita bikin dia sebagai annotation ID. Nah, berarti kalau kita refresh di sini tabelnya. Tuh. Ya, mantap ya teman-teman ya. Ini kelas enterprise namanya. Makanya saya harapkan teman-teman bisa ikuti bootcamp-nya berapa bulan tuh gaya hybrid aja. Itu kepake. Tapi dengan catatan sebenarnya kalian bisa kembangin sendiri kalau kalian mau dari yang video ini bebas. Kalau kalian nggak biasa otodidak kayak saya, mau di training bootcamp yang lama atau apa, itu lebih bagus lagi. Bebas. Nah, itu lihat tuh teman-teman. Ini 20 ini ya bukan kita yang bikin, tapi dia otomatis akan bikin 20. Terus email, name. Oke ya, namanya customers pakai S. Kenapa demikian? Sekali lagi saya ulang, karena kita bikinnya customer. Dan ini sebenarnya cepat teman-teman, tergantung kecepatan internet kalian, karena saya bukanya banyak, termasuk sedang merekam video ini, jadinya lemot memorinya ya. Kalau teman-teman praktikkan sendiri, ini cepat banget bikinnya. Oke ya, that's it. Nah, oke, kalau gitu next-nya itu kita ngapain? Kita akan membuat repository, teman-teman. Membuat repository. Ini saya kasih tahu ke teman-teman. Ini kan sudah ya. Next-nya, membuat repository server class. Berarti, ini yang teman-teman lakukan. Ya. Kita create interface ya, teman-teman ya. Create interface ya. Istilahnya induknya, yang tadi saya cerita, ini induknya. Misalkan kita mau bikin fungsi save. Nah, ngapain kita sedikit-sedikit kita bikinin fungsi save, cuma namanya kita bedain. Ngapain? Kita mendingan bikin satu kali, kita cukup deklarasikan di interface ini, nanti panggilnya itu di mana? Panggilnya itu di bagian services, teman-teman. Gitu, ya. Nah, nanti kita kasih nama dulu nih, repositorinya namanya ini, terus nanti kita bangun servicesnya. Nah, servicesnya ini adalah turunan dari si interface ini. Oke, yuk kita coba kembangin ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita bikin ke bagian repositorinya. Nah, jadi kita bikin filenya teman-teman. Kita bikin filenya. Nah, kali ini filenya itu namanya interface teman-teman. Bukan kelas ya. Jadi kita repository, kita klik kanan, new file. Nah, kita kasih nama di sini teman-teman. Customer repo. Customer repo.java. Ya, repo itu berarti repository. Sebenarnya namanya bebas.
Yang penting teman-teman tahu apa yang teman-teman kasih nama atau lakukan. Tuh, namanya interface. Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Ini sebenarnya kelas ini interface-nya cukup sederhana. Kita cuman manggil turunan dari si Java itu sendiri. Dia khususnya di framework GPA. Dia sudah bikinin buat kita, gitu ya, coding. Nah, karena kan kita sudah pakai GPA ya. Namanya GPA repository. Nah, ini teman-teman. Kita tinggal pilih aja. Set. Tuh. Karena di dalam sini ada fungsi, misalkan fungsi pencarian, fungsi penyimpanan, fungsi delete gitu teman-teman. Nah, tapi harus ada syaratnya, parameternya itu saya pengen dari customer, ya, karena kan kita mau ambil modelingnya dari customer yang tadi kan. Terus tipenya itu ID-nya itu kan long, nah, berarti kita kasih long, gitu, ya kan? Tadi kan primary key-nya kan dia long kan, nah ini kita import aja, tuh. Jadi teman-teman kalau kita tekan Ctrl sama mouse ya, keyboard kalian tekan Ctrl terus klik mouse ya, diklik. Tuh, ada apa aja sih di dalamnya? Tuh, ada save and plus, save. Ini fungsinya udah siapin teman-teman. Delete. Terus apa lagi? Delete batch. Get one, pencarian satu, get by ID, segala macam. Jadi tujuannya kita cuma manggil doang. Manggil yang sudah disiapin sama si GPA framework tadi. Namanya juga untuk manipulasi data. Udah. Nah, tapi kita perlu bikin fungsi tambahan yang tidak ada di GPA repository. Saya kan pengen pencarian berdasarkan email kan. Berarti saya pengen di dalamnya itu saya bikin fungsi tambahan di luar itu. Berdasarkan return-nya itu customer. Nah, ini find by email. Tuh lihat tuh, kecanggihan AI. Tinggal tekan tab aja. Tuh, udah begini doang. Nah, sekarang kita tinggal implementasinya, teman-teman, di bagian service-nya. Ini kan baru deklarasi ya, ini induknya. Nah, berarti kita bikinin di sini, di services, klik kanan, new file. Nah, kasih nama customer service.java, enter. Nah, ini kelas, teman-teman, tinggal di enter aja. Nah, di customer ini, udah teman-teman kasih tahu aja bahwa ini adalah merupakan sebuah service. Istilahnya implementasi dari yang repository tadi. Maka kalian harus pastikan pakai annotation service ini. Tuh. Oke. Nah, kemudian kita mau hubungkan nih, mau satukan hati dengan yang repo tadi. Caranya gimana? Kita panggil si interface tadi. Berarti customer repo. Enter aja, terus kasih nama variabelnya customer repo, titik koma. Nah, jangan lupa kita cara nyambunginnya itu, tali silaturahminya dengan si repository tadi, dengan auto while. Nah, istilahnya kayak gitu teman-teman. Berarti apa? Kita pengen nyambungin si customer service ini yang merupakan sebuah services atau yang mengimplementasikan repository tersebut, kita mau sambungkan ini dengan si customer repo yang tadi kita sudah buat, yang di dalamnya itu ada fungsi-fungsi yang sudah kita tinggal pakai gitu. Nah, contohnya apa? Saya pengen pencarian dulu deh. Find public customer find by ID. Nah, itu. Set. Saya pengen dia long sih, karena kan lah long ID. Set. Nah, ini kita import dulu. Udah. Nah, isinya apa? Kita mau kembalikan doang pencarian, ya. Dot find by ID. Jangan lupa kita tambahkan ini bukan customer rep, tapi customer repo. Nah, ini. Udah. Jangan lupa kalau dia nggak ada data or else null aja. That's it. Satu dulu deh ya. Kita mau cari berdasarkan ini dapat dari mana? Ya ini find by ID ini dari customer repo. Nah, ini ya saya klik ya find by ID. Tuh, dapat dari yang JPA repository.
Tuh, find by ID. Jadi udah siapin teman-teman, nggak usah khawatir. Ini sudah. Oke, sepertinya kita coba satu dulu teman-teman. Kita coba satu ya. Ingat ya, kita coba find by ID. Sekarang kita bikin yang mengaturnya itu. Kita bikin kontrolnya. Bikin REST API-nya teman-teman. Ya, bikin REST API-nya biar bisa jalan. Nah, biar bisa jalan. Ingat ya, saya baru bikin satu. Nah, ini dia. Ya. Kalau yang DTO-nya bisa belakangan. Yang penting teman-teman bisa jalan dulu, tahu apa yang teman-teman lakukan. Berarti di kontrolnya itu ya, kita bikin kelas controller. Biar ini semua berisi mapping API-nya, teman-teman. URL-nya, alamat URL-nya. Jadi kita bikin namanya customer controller.java. Ya, ini sebuah kelas. Customer controller ya. Oke. Nah, kita pengen kasih tahu bahwa dia adalah sebuah REST API. Nah, kemudian kita mau URL-nya itu, request mapping-nya itu dimulai dari nama API. Nah, request mapping-nya itu yang ini pilih. Nah, saya mau, jadi ketika kita bikin di Postman atau di Insomnia, setelah localhost .2 portnya, saya mau API /customer. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, request mapping API customer. Berarti nanti di Insomnia-nya makanya keluarnya kayak gini teman-teman. Nanti ini. Oh, API customer. Karena kita deklarasinya di sini teman-teman. Tuh. Kalau di sini mau namanya Udin ya berarti kalian gantinya Udin. Oke, seperti biasa. Sekarang kita mau menjalin silaturahmi, kita mau sambungkan dengan si services yang merupakan implementasi dari repository yang tadi. Caranya gimana? Kita bangun private, terus customer service. Nah, tuh. Terus customer service. Nah, caranya kita membangun ikatan dengan add auto one. Ini jangan lupa kita import. Nah, oke. Nah, untuk saat ini kita cuma mau kan find by ID ya, teman-teman ya. Kita coba dulu kan. Berarti kita public, terus customer, terus ini find by ID, ya. Ini long ID. Nah, oke. Nah, ini sudah otomatis tuh AI-nya. Kita tinggal tekan keyboard tab tuh. Customer find by ID. Tapi karena kita pengen taruh di Insomnia itu ini kan kita maunya customer by ID ya. Kita pengen ada di belakangnya itu 1 gitu ya. Ini kan sebuah pet variable ya, atau teman-teman kita katakan ini adalah, oh ya saya udah matiin ya. Ini adalah variable, saya pengen ke ID 1 gitu ya, atau saya pengen ke ID 2. Ini adalah disebutnya pet variable teman-teman. Nah berarti di sininya kita bukan cuma tambahkan variable long, tapi harus ada add pet variable teman-teman. Tuh, ini spasi variabelnya itu berdasarkan ID kan. Nah, ini ID. Tuh, ini dikasih spasi. Nah, berarti di sininya kita panggilnya itu adalah add get mapping, teman-teman. Get mapping di sininya tuh, kita kasih slice ID. Tuh. Jadi pastikan teman-teman jangan bingung. Nantinya kan ID-nya ini ya harus sama nih namanya. Ini kan tulisannya ID, ini juga harus sama ID. Kalau ini sih namanya Gali pun boleh gitu. Yang penting ininya dengan yang ini namanya harus sama gitu ya.
Jadi nantinya localhost titik 2 8089/api/customer/ nah ini dia ID. ID-nya itu misalkan mau ke ID keberapa? Ke 1, ke 2, ke 3. Oke. That's it teman-teman. Ini kita simpan gitu ya. Ini kan pakai DevTools ya. Jadi auto reload ya teman-teman ya. Auto reload berarti saya tinggal ini dia. Saya belum bikinin yang untuk untuk teman-teman ya. Saya copy dulu di sini. Terus saya duplikat aja folder ini. Saya kasih nama demo customer service. Nah, yang punya saya tutup saja. Tuh, ini juga punya saya tutup. Nah, ini juga tutup. Nah ini punya teman-teman ya, find by ID ya teman-teman. Ini kan portnya berapa? 8089 ya. Tuh, belum ada data ya teman-teman ya. Kalau saya 1, belum ada data juga. Nah, caranya gimana? Saya insert dulu di sini teman-teman. Ini saya insert manual. Nah, ini ada plus ya teman-teman ya. Ini misalkan namanya itu, oh ya gini, sales@anakrimba.org. Terus ininya anak rimba. Kemudian kita simpen. Nah, lihat. Dia bertambah terus, teman-teman. Oke ya, ada satu record. Ini saya coba ya, send. Oke, that's it, teman-teman. Berhasil ya. Nanti saya sambung lagi di Zoom berikutnya, teman-teman. Ini udah mau mati. Oke, lihat ya. Jadi sekarang sudah berhasil, portnya 8089, customer 1, kita send, tuh. Karena baru ada 1 ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kan saya capek dong kalau harus insert dari sini manual ya, bukan itu poinnya ya. Itu cuma buat nunjukin aja. Sekarang saya pengen bikin penyimpanan tentunya ya. Berarti saya harus public apa nih? Saya pengen bikin penyimpanan yaitu save ya. Berarti di sini saya pengen post ya. Public. Jadi sama aja gal ketika kamu pakai yang Golang. Sebentar saya admit agar dulu. Nah, jadi customer, nah ini save ya. Save. Nah, ini saya customer, nah ini customer, set, nah gitu ya. Ini saya ambil yang customer set, tapi karena saya pengen penyimpanannya itu kan adanya di request body ya. Di request body itu adanya di sini nih. Nah ini kan namanya request body ya, Agar sama Gali ya. Ini namanya request body. Oleh karena itu secara coding saya harus tambahkan di sini request body. Gitu. Berarti add request body. Tuh. Terus spasi. Oke. Nah, ini request save. Oh, sorry. Ya, ini customer service ya. Ini save. Ini kenapa belum request body, customer. Nah, ininya saya kasih dia sebagai post mapping. Kan kalau nge-save mah post ya biasanya. Tuh, that's it. Ini customer, add request body. Add request body-nya kita lihat sudah betul belum? Annotation request body.
Oke, harusnya sih sudah oke ya teman-teman. Customer service. Oke, kita ulang ini. Customer-nya dia tidak dikenal. Add request body. Harusnya sih sudah betul ya. Mungkin nggak nge-refresh aja kali. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Misalkan saya pengen coba send ya. Saya pengen lihat apa yang terjadi gitu ya. 8089. Send. Error nggak? Method customer. Oke. Oh, oke, I see. Service-nya kan kita belum tambahkan, teman-teman, di sini. Dia memang turunan dari si repo, tapi kan saya baru implementasikan yang find by ID, gitu ya. Sorry, salah saya, teman-teman. Jadi saya harus bikinin di sini dulu. Public, customer. Nah, itu dia. Nah, gini, teman-teman. Ya, saya harus bikin dulu di sini. Karena kan yang dipakai yang service di control ini. Tuh, sekarang udah nggak merah. Saya simpan-simpan lagi. Terus saya coba save ya. Send. Tuh. Oke. Susi. Si milik Kitty. Terus coba gali. Tiga. Terus Angger Jim ya. Dia anak Jim. Badannya gede, Gar. Sama satu itu bang. Ya, di fit up. Aga, terus Diva. Nah, cuman karena saya belum bikin ini yang find all, ya. Jadi, untuk sementara kita lihat di sini dulu ya. Kita refresh. Tuh, ya. Masuk ya. Oke, sekarang tugas saya adalah membuat yang find all. Jadi nggak capek-capek nyari. Nah, kalau find all kan kita cari semua. Berarti kita harus tampung tuh dengan array. Nah, ini dia. Tuh, array-nya itu. Sorry. Nah, ini dari service dulu. Ya. Service-nya di sini. Public, iterable. Nah, customer, find all. Kayak gini, Gal. Agar, nah itu dia. Customer repo find all. Nah, di kontrolnya, tuh. Di kontrolnya cuman ya, get mapping aja. Oke. Sekarang kalau kita jalanin lagi, di insomnia-nya kita pilih yang find customer all, tapi ininya 8089. Set. Tuh. That's it, teman-teman. Nanti ininya saya kopikan ke dalam teks ya, karena buat teman-teman juga bisa. Oh iya, satu lagi teman-teman, pencarian berdasarkan email. By email ya, kan saya belum buatkan ya. Jadi saya coding sedikit. Tapi saya harus bikinkan satu file teman-teman, yaitu di DTO teman-teman. Buat respon aja, biar responnya itu indah gitu loh. Jadi saya bikinkan DTO, saya kasih nama set email request. Jadi di sini nanti kalian akan tahu fungsinya ya. Jadi namanya search email request.java ya. Ini email biasa teman-teman, kelas biasa.
Nah, ini isinya sederhana, teman-teman. Pakai lombok aja, data, gitu ya. Terus, di sininya cukup email aja, private. Cuma menampung variabel email aja. Email. Nah, terus di sininya kayak biasa saya pakai all constructor. Terus add no constructor. Sudah. Jadi nanti yang keluar nih email. Di request-nya itu syaratnya harus ada email gitu. Jadi kayak gini kalau di Insomnia. Ini tujuannya, teman-teman. Tuh. Di request body itu. Jadi cukup harus request body-nya harus masukin email. That's why kita menggunakan kelas tambahan. Namanya set email request karena cukup email aja. Gitu. Kemudian makanya kalau di repo-nya kan kita lihat di sini ada find by email ya, teman-teman. Nah, kemudian di bagian service-nya, teman-teman, kita ke sini, kita belum turunin nih yang email. Jadi public customer by find by email. Tuh. String. Nah, di sini return customer repo find by email. Nah, gini. Nah, tapi nanti kita akan masukin file kelas ini ya. Nah, di control ini barulah kita bikinin, teman-teman. Post mapping juga ya. Public customer find by email. Oke ya. Nah, di sini kita pakai add request body lagi karena kan kita mau taruhnya di body. Nah, tapi di sini kita panggilnya itu bukan tipe string segala macam, bukan tipe customer, tapi kita ambil dari kelas yang barusan kita buka. Buat search email request form. Nah, ini kita import aja, teman-teman. Oke. Return-nya itu yang tadi sudah ada di services. Find by, lama sekali loadingnya, teman-teman. Form get email. Karena kan di sini ada get email, teman-teman. Dari mana? Dari ini. Nah, ini, teman-teman. Ingat ya, kita nggak perlu deklarasikan getter setter karena sudah pakai lombok. Padahal kalau ketika kita panggil ada itu kelebihan lombok ya. Jadi tidak terlihat secara kasat mata, padahal sudah disiapkan sama si lombok. Kebayang ya? Nah, ini kita pakainya post mapping. Lemot sekali, teman-teman. Mungkin karena saya sambil ngerekam gitu ya. Biasanya nggak seperti ini, teman-teman. Langsung respon. Nah, ini harus ada parameternya. Anggaplah parameter itu search by email. Gitu ya. Jadi ini set by email kita simpan ya, parameter set by email. Kalau mau kasih agar ya agar berarti slice gitu ya. Ini request body set email request by email. Jadi cara nyarinya ya ini dia tuh. Tuh. Jadi tadi Susi ya, coba saya send, ini saya ganti jadi 8089. Tuh, berhasil. Coba gali. Oke, that's it, teman-teman. Aman ya. Jadi ini saya kasih catatan ke teman-teman, tunggu aja uploadan saya. Running ya. Misalkan ini macam-macam nih. Ingat teman-teman nggak usah khawatir bikinnya pakai apa, Pak. Runningnya mau pakai Postman kek, mau pakai Insomnia kek, selama logiknya udah jalan, apa yang pernah saya ajarin ke teman-teman itu tidak ada masalah ya. Nah, ini create-nya.
Kalau create jangan lupa pakai post ya teman-teman ya. Metodenya post. Nah, taruh di body. Saya nggak screenshot ya teman-teman. Jadi kalian harus bisa. Nah, gitu ya. Find by email juga post. Dah. Oke. Terus gimana dong taruh di GitHub-nya? Sekalian ya teman-teman ya, saya ajarkan cara taruh di GitHub-nya ya. Oke, pastikan teman-teman GitHub-nya sudah punya akun GitHub ya teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Terus saya new. Nah, ini kasih nama customer service. Ini sininya demo ya. Nah, for student. Nah, ini saya private teman-teman. Tujuannya nanti biar nanti teman-teman saya invite aja ya. Add git ignore. Nggak usah. Oh ya, ini boleh. Ini Java. Spring Boot ada nggak? Java, Spring Boot. Oh, nggak ada. Java aja. Dah, saya create. Nah, wah, saya lupa. Harusnya enak berarti tanpa yang ini teman-teman, yang readme. Jadi saya bisa contek dia punya sintak-sintak ya teman-teman. Sorry. Ini bisa dihapus langsung ya. Project demo customer service-nya saya hapus dulu. Saya lupa sintaknya ya. Delete this repository. Oke. Nah, ini cara ngapusnya. Sebentar. Eranya sekarang GitHub-nya itu pakai authentication code. Oke. Sorry teman-teman, saya bikin ulang. New. Demo nih. Ini add readme-nya nggak usah. Coba ya. Sudah lama tidak bikin dari awal kayak gini. Kenapa bukan ini yang saya inginkan? Berarti git ignore juga tidak usah gali. Karena saya tidak hafal sintaknya teman-teman. Untuk yang kita taruh di Visual Studio Code ya. Oke. Nah, coba sekali lagi berarti tanpa git ignore teman-teman.
Nah, ini. Nah, pengen saya dia langsung ada pilihannya. Nah, ini ya teman-teman. Ini yang saya maksud. Nah, jadi ini saya dorong ya teman-teman ya. Biar saya bisa pantau. Ini saya another terminal aja. Ini saya stop ya teman-teman. Stop. Terus ini karena saya sudah install Git ya. Saya echo. Nah, kemudian saya git init. Nah, ini jangan lupa kasih tunggu, kalau saya harus ada git ignore manual di sini teman-teman. Kalau enggak nanti ke bawah semua nih gede banget teman-teman. Ini ada kan? Oh, oke, nice. Ini sudah ada teman-teman. Bagus, bagus. Berarti saya cukup. Nah, ini kalau bintang berarti semuanya ya, Gali sama Agar. Semuanya. Oke, sudah. Terus ini git add. Nah, ini juga bintang, teman-teman. Semuanya berarti. Terus ini kita commit. Nah, yang lama itu nanti ketika proses uploadnya. Oke. Nah, ini kita remote ke origin kita. Oke. Nah, sekarang kita push. Jadi enaknya kalau kita sudah berhasil ya, teman-teman ya. Nah, ini jalan ya harusnya. Jadi kalau setiap kita ada perubahan atau apa, Gali sama Agar sama Diva, nanti di save, itu tinggal di ini aja ke bagian. Nah ini. Nanti tinggal isi gitu ya, terus tinggal kita commit ulang. Oke, ini saya dorong ya. Ini kan masih kayak gini ya, tinggal saya repaste. Tuh, ya. Sudah enak ya. Oke, Gali sama Agar segala macam sama Diva saya taruh di WA. Nah, nanti juga ketika saya sudah upload, teks segala macamnya juga saya informasikan. Jadi kalian bisa, tugas kalian jika kalian sangat menginginkan punya passion gitu ya, nonton videonya, review, bikin yang sama kayak saya ini. Kan contohnya sudah ada. Oke? Paling itu aja teman-teman. Ya, have fun, berkabar aja teman-teman. Thank you ya buat waktunya. Semoga bisa berkembang. Oke, sampai ketemu lagi ya. Bye.